Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar musik, yang dimana untuk memenuhi mata kuliah seni budaya dan prakarya pada MI atau SD. Baik, saya berasal dari kelas pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah PGMIC semester 4. Adapun NIM saya 2020 0101 04117. Baik, saya awali mengenai tentang konsep dasar musik. Jadi kalau kita berbicara tentang musik, jadi kita tidak begitu asing dengan kata musik karena ini sering kita dengar mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi musik ini merupakan satuan jenis bunyi yang dihasilkan dari sebuah alat musik, yang dimana alat musik ini berperan penting untuk mengiringi musik yang ada. Jadi musik ini dijadikan mungkin seperti contohnya pergaulan, kehidupan sehari-hari untuk menghilangkan stres atau menghilangkan kejenuhan. Selain itu, musik ini sering juga kita menggunakan alat musik yang sederhana. Contoh misal katakanlah di dalam menggunakan alat-alat yang sederhana, menggunakan gelas, kemudian menggunakan botol-botol kecil sebagai mengiringi musik, sehingga terjadilah bagaimana jalinan yang disebut dengan musik. Maka dari itu musik ini sangat penting kita pelajari karena ini dapat menjadikan kita lebih sederhana lagi dalam mengenal musik. Kemudian kita beralih ke fungsi musik. Jadi fungsi musik itu sangat banyak. Fungsi musik itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada musik sebagai media ekspresi. Bagi para seniman, di sini adalah merupakan salah satunya media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam dirinya. Jadi pada zaman dahulu dan sekarang juga seniman atau musisi menjadikan musik sebagai media ekspresi. Karena mengapa? Dengan adanya musik mereka bisa menuangkan ekspresi mereka. Contoh katakanlah musisi seperti Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan adalah seorang musisi sekaligus juga penyanyi. Mungkin dalam membuat sebuah karya atau lagu dia menuangkan isi hatinya. Mungkin contoh seperti katakanlah di saat dia marah. Disitulah dia dapat menuangkan sebuah musik atau menciptakan sebuah musik dan dapat ditransformasikan menjadi sebuah karya. Begitu juga misalnya Mulan Jamila. Mulan Jamila kayak ini seperti Mulan Jamila dan Maya Estianty. Kan ini mereka sebuah vokalis sekaligus musisi. Jadi ketika hati mereka senang, disitulah mereka menciptakan sebuah musik. Kemudian fungsi musik yang kedua yaitu musik sebagai media hiburan. Bagi masyarakat, musik-musik yang merupakan hasil karya cipta para seniman itu dapat memberikan hiburan di sela-sela kesibukannya sehari-hari. Jadi, selain berfungsi sebagai media ekspresi, musik ini juga dijadikan sebagai media hiburan di antara kejenuhan di aktivitas masing-masing para seniman atau masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada musik sebagai media upacara. Jadi musik sebagai media upacara ini berkembang di masyarakat. Selain memiliki fungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat penggemarnya, ada pula musik-musik yang khusus diciptakan untuk kebutuhan upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Jika di daerah Jawa Tengah terdapat gamelan sakaten yang biasa dibunyikan pada acara Maulid Nabi untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi musik ini juga digunakan sebagai media upacara seperti tadi yang telah saya sebutkan di Jawa Tengah, gamelan yang digunakan sebagai acara-acara besar. Kemudian yang keempat yaitu musik sebagai media komersial. Jadi artinya bagi para seniman, kegiatan bermusik bukanlah hanya kegiatan untuk menyalurkan bakat dan hobinya di dalam bidang musik, tetapi juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini sangat mungkin menambah penghasilan kita atau income dalam kehidupan sehari-hari. Karena biasanya tuh seorang pembuat musik atau disebut dengan musisi, dia tuh melabelkan atau menciptakan sebuah karya dan akan menghasilkan uang yang sangat melimpah, baik itu dari segi sponsor, kemudian dari segi penyanyinya, maupun bahkan bisa dibuatkan seperti kongres kecil. Kemudian yang kelima yaitu musik sebagai iringan tari. Jika kita lihat pertunjukan tari, maka di dalam pertunjukan tari tersebut ada musik. Misalnya di
jangan kita ambil jauh-jauh, misalnya di Kota Kendari. Di Kota Kendari itu ada tari lulo, maka tari lulo itu dapat dikatakan dapat meriah apabila ada musik di dalamnya. Maka dari itu musik sangat berperan penting. Kemudian yang keenam, musik sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Musik misalnya digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan. Dengan adanya musik, kita bisa mengajar kepada siswa untuk menciptakan kecintaan tanah air kepada mereka. Misalnya di upacara bendera hari Senin, tanpa musik di acara tersebut, maka lagu kebangsaan Indonesia tidak akan berkumandang, karena itu diiringi oleh musik. Kemudian kita beralih ke teori dasar musik. Teori dasar musik ini merupakan cabang ilmu yang menjelaskan unsur-unsur musik. Adapun unsur-unsur musik, yang pertama itu ada suara. Jadi suara ini sangat penting karena musik dibangun karena adanya suara. Teori musik ini menjelaskan bagaimana suara dinotasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam bentuk pendengarnya. Kemudian yang kedua ada nada. Nada ini dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada atau tertentu menurut frekuensinya, ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Jadi nada ini disesuaikan dengan jenis musik. Apabila musik tersebut tergolong misalnya rock and roll, jazz, rock and roll lah, jadi nadanya digunakan sangat tinggi. Sedangkan kalau misalnya nada yang digunakan pada musik jazz, maka nada yang digunakan rendah. Kemudian ritme ini merupakan pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok kutukan dalam waktu. Jadi ritme ini mengatur bunyi dalam waktu. Artinya di setiap nada atau melodi yang dikeluarkan, ritme ini berperan penting dalam mengatur bunyi dalam waktu. Kemudian yang keempat ada melodi. Jadi melodi ini merupakan serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Biasanya ini digunakan untuk terakhir, yaitu unsur-unsur yang terakhir ada disebut dengan notasi. Jadi notasi ini merupakan penggambaran tertulis atas musik. Jadi notasi ini digunakan agar bagaimana musik dan nada itu seiras. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang konsep dasar musik. Jadi kesimpulannya, musik itu sangat penting kita pelajari, karena musik juga menggambarkan cikal bakal warisan kebudayaan sebuah negara Indonesia. Contoh seperti ada musik gambus, musik dangdut, kemudian musik jazz yang berkembang pada masa modern saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari saya pribadi dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.